Kisah akan berfokus pada seorang novelis horor terkenal asal Amerika bernama Bauman. Saat ini ia sedang melanjutkan salah satu novelnya yang hanya tinggal menyelesaikan epilog atau bagian akhir ceritanya saja. Namun karena terganggu oleh sosok bayangan hitam yang berada di tangga, fokusnya pun malah teralihkan sehingga penampakan tersebut membuatnya langsung teringat pada abu kremasi kedua orang tuanya yang belum sempat ditaburkan, sehingga Bauman mencoba membuka kotak berisi kenangan mereka berdua dan menemukan sebuah kertas bertuliskan Hotel Bilberry Wood yang ada di Irlandia. Karena hotel tersebut adalah tempat bulan madu kedua orang tuanya dulu, Bauman langsung menuju ke sana untuk menaburkan abu mereka, berharap akan lebih tenang di alam sana. Setibanya di hotel, Bauman melihat seorang pria sedang sibuk memperbaiki cat mobilnya. Namun yang membuat Bauman sangat keheranan adalah si pria dengan kejam menghabisi seekor kambing yang katanya sudah melompat ke mobil dan merusaknya. Why'd you shoot it? They're pests. They jump up in the cars and make shit of the paintwork. Couldn't just shoo it away, huh? Goats are stubborn. Spray with a hose? No. Tak terlalu memperdulikan si pria, Bauman langsung pergi ke tempat reservasi untuk memesan sebuah kamar. Namun di sana ia melihat seseorang yang sedang menceritakan kisah penyihir seram kepada anak kecil yang langsung Bauman potong dengan memerintahkan anak-anak itu agar tidak berbicara lagi dengan orang asing. Go find your parents. And don't talk to strangers again. There are worse things than strangers out there, Yank. Tanpa Bauman sadari, ternyata orang yang sedang bercerita dengan anak-anak itu ternyata adalah pemilik hotel. Terbukti saat seorang petugas reservasi bernama Mal sangat hormat kepada beliau. Apologize to the guest. My apologies. Why don't you mind your own business? It is my business. I'm the owner. Bauman yang sedari awal bersikap sinis dan kasar kepada setiap orang terlihat tidak suka ketika Mal terus mengajaknya berbicara, sehingga ia langsung pergi menuju kamarnya tanpa tahu di mana lokasi kamarnya itu. Dan benar saja, Bauman malah tersesat karena belok ke lorong kamar yang salah, sehingga seorang pelayan bernama Fiona yang melihat Bauman kebingungan pun langsung menghampiri dengan niat untuk membantunya. Meski sempat kesal karena sikap Bauman sangat rese, Fiona pun akhirnya mau mengantarkannya menuju kamar setelah Bauman meminta maaf atas sikapnya itu. First time in Ireland. Yeah. Are you having a nice time? Yeah. Setibanya di kamar, Bauman mencoba menanyakan lokasi foto ibunya kepada Fiona, di mana ketika setelah diberitahu, Bauman lantas segera ke lokasi tersebut dan mencoba menyamakan pohon yang ada di depannya dengan pohon yang ada di koto. Setelah dirasa sesuai, Bauman langsung menaburkan abu kedua orang tuanya di pohon, kemudian kembali menuju ke hotel. Namun di perjalanan pulang, Bauman melihat bangkai kambing tergeletak begitu saja, sehingga ia yang penasaran pun mendekat di kepala kambing tersebut dan Who are those? Jesus. cukup terkejut saat seorang pria eksentrik bernama Jerry memanggilnya. Bauman langsung tertarik dengan minuman yang dibawa oleh Jerry dan mencobanya. Terasa seperti minuman-minuman beralkohol lainnya. Jerry menjelaskan jika itu adalah minuman yang dibuatnya sendiri dari campuran susu kambing dan jamur yang digiling haus. And I like it with goat's milk. What are you gonna do with it? I'll bury her. Do you know why they climb on the cars? Goats like to graze on the mushrooms as well. Terkait bangkai kambing yang ada di dekatnya, Jerry mengatakan jika ia akan segera menguburnya setelah dihabisi karena terus naik ke atas mobil untuk memakan jamur-jamur yang menempel pada cat mobil. Thanks for the drink. Di hotel, Bauman menceritakan sebuah kisah yang dituliskannya dalam novel kepada Fiona. Namun karena kisah itu sangat gelap baginya, Fiona mengaku tidak akan membaca novel tersebut, apalagi ending ceritanya sangat buruk. You remind me of my mom. Your mom. How old do you think I am? Well, when she was young. Melihat ekspresi Fiona, Bauman malah kembali teringat pada mendiang sang ibu yang juga tidak suka cerita seperti ini, di mana Bauman menceritakan pada Fiona jika dulu ibu dan ayahnya pernah berbulan madu di hotel ini dan selalu ingin kembali, namun sayangnya sang ibu malah meninggal karena dibunuh sebelum ia bisa kembali ke hotel ini lagi. Turned into a monster and drank himself to an early grave. You know,
Di tengah pembicaraan, Bauman sangat penasaran dengan sebuah kamar pengantin yang dilihatnya terkunci rapat, sehingga Fiona langsung menceritakan jika kamar tersebut sudah lama tidak dibuka, bukan tanpa alasan. Fiona pernah mendengar dari pemilik hotel jika kamar tersebut terdapat hantu penyihir yang akan menyekapnya di dalam sana. Sebenarnya Fiona sangat ingin masuk ke dalam kamar tersebut untuk memastikan jika penyihir itu benar-benar ada, di mana ia mengaku tidak takut karena jika ada penyihir, ia hanya perlu membuat lingkaran menggunakan kapur untuk melindungi dari penyihir tersebut. I bring some chalk. If you ever find yourself being chased by a witch, draw a circle around you. Keep you safe. If I ever think I'm being chased by a witch, I will look for a psychiatrist, not a piece of chalk. Tak lama datang seorang penjaga hotel bernama Albi mengaku pernah melihat sosok penyihir tersebut. Albi kemudian menceritakan saat ia sedang berjaga tepat di depan lift yang dikunci, ada seorang yang menjatuhkan penutup kepalanya dari belakang yang ketika Albi mencoba memeriksanya, tiba-tiba And that's what happened. meski masih meragukan kebenaran cerita Albi, Bauman tetap melanjutkan percakapan dengannya dengan penuh antusias. Albi mengungkapkan kekagumannya terhadap karya-karya Bauman dan menceritakan mimpinya untuk menjadi penulis hebat seperti doanya itu. Namun bukannya menghargai kekaguman tersebut, Bauman justru malah meremehkan dan mengejek Albi karena cita-citanya itu. Oh, why not? Ah, Jesus. You need thicker skin than that if you want to make it as a writer. Tepat ketika Fiona sedang beres-beres, ia menemukan barang milik Bauman yang masih tergeletak di atas meja bar hotel. Fiona yang merasa jika sedang ada yang tidak beres pun langsung meminta Albi membuka pintu kamar Bauman untuk memeriksa kondisinya saat ini. Your funeral. Mr. Bowman. Dan ya, melihat Bauman berusaha bundir, Fiona dan Albi tentu sangat terkejut dan langsung membawanya ke rumah sakit agar segera mendapat perawatan yang intensif. Setelah kondisinya sudah membaik, Bauman pun kembali ke hotel untuk membawa barang-barang yang masih tertinggal di sana. Namun tanpa diduga, Bauman malah mendapat kabar dari Mal bahwa Fiona dinyatakan hilang sejak datang ke sebuah pesta Halloween yang diselenggarakan di hotel ini beberapa minggu lalu. She hasn't been seen since Halloween, and that's weeks ago. What? Dari pemeriksaan polisi, mereka mencurigai seorang pria yang tinggal di sekitar hutan sini yaitu Jerry bukan tanpa alasan. Ada laporan yang menyebutkan jika sewaktu pesta berlangsung, Fiona terlihat berbicara dengan Jerry yang kemudian setelah itu ia tidak terlihat lagi. Since his disappearance, the guards have learned who Jerry is, and it turns out Jerry disappeared after his wife died under suspicious circumstances 10 years ago. Go home. Sebelum meninggalkan hotel, Bauman bertemu dengan salah satu karyawan bernama Fergal untuk menanyakan terkait kematian Fiona. Fergal yang terlihat sangat mencurigai Jerry sebagai pelakunya pun berjanji akan membuat perhitungan dengannya. Namun Bauman yang juga curiga jika kemungkinan besar Fiona masuk ke dalam kamar pengantin langsung menanyakan apakah mereka sudah memeriksanya atau belum. Okay, what about the honeymoon suite? What about it? Well, was it searched? I mean, Fiona mentioned wanting to go up there, Impossible. The gate is always locked. Mr. Cobb has the key in him at all times. so it wasn't searched. It's always locked. It's locked now. Karena Fergal malah mengancam untuk tidak terus bertanya terkait kematian Fiona, Bauman pun langsung pergi dari hotel tersebut. Alih-alih pulang ke rumah, Bauman malah pergi ke hutan untuk memeriksa mobil van milik Jerry sebagai langkah awalnya mencari petunjuk keberadaan Fiona. Menemukan buku yang pernah dilihatnya dibawa oleh Fiona, Bauman lantas mengambilnya dan kembali menutup pintu mobil, tapi tiba-tiba Jesus fucking Christ. Fiona'd be glad to know you woke up. ya, ternyata Jerry sudah berada di sana dan menyebutkan jika dirinya tidak terlibat dalam kasus hilangnya Fiona. Namun Bauman tidak langsung percaya karena buku milik Fiona berada di sana dan langsung mengajaknya bertemu dengan polisi. Well, why don't you come with me and we'll talk to the police? No, it's pointless. Jerry yang yakin jika Fiona sudah meninggal di dalam kamar pengantin pun menceritakan jika 2 hari yang lalu ia pergi ke kamar Mal untuk mengambil beberapa persediaan obat-obatan. Di sana Jerry mendengar suara lonceng yang berbunyi sangat kencang sehingga ia segera melihatnya dan tiba-tiba sejak saat itu, Jerry yakin jika arwah Fiona memberikan petunjuk jika dirinya berada di dalam kamar pengantin dan menyuruhnya untuk segera pergi ke sana. I think she was trying to tell me to go up there.
Jerry berencana jika malam ini akan masuk ke dalam kamar pengantin setelah tidak ada orang yang berada di hotel, yang ternyata sudah memiliki kunci untuk membuka gembok pun mengajak Bauman menemaninya mencari keberadaan jasad Fiona. Would you come with me? I don't know what I'm going to find when I get up there. I'd rather not go alone. Malam harinya ketika hotel sudah dirasa sepi, Bauman yang akhirnya percaya dengan cerita Jerry pun berniat untuk masuk ke kamar pengantin dan langsung bergegas menyelinap lewat pintu belakang. Namun ketika Jerry hendak akan mengambil sebuah crossbow dari salah satu ruangan, tiba-tiba Jerry malah tertangkap oleh Verga yang ternyata masih berada di dalam hotel. Ia kemudian melaporkannya pada pihak kepolisian tanpa tahu jika Bauman juga sedang berada di sana. Tell my cousins I'm bringing him in. Setelah Verga pergi, Bauman mendengar suara lonceng kamar pengantin tiba-tiba berbunyi sehingga ia semakin yakin jika apa yang diceritakan oleh Jerry itu benar. Tak membuang-buang waktu lagi, Bauman yang memegang kunci kamar pun nekat pergi sendirian. Di dalam kamar, Bauman ternyata tidak menemukan petunjuk apapun terkait keberadaan Fiona. Ia yang terlalu banyak minum pun malah ketiduran dan bermimpi terkait masa lalunya, di mana Bauman kecil ternyata tidak sengaja menembak ibunya sendiri hingga tewas, yang membuatnya sangat merasa bersalah hingga menghantuinya sampai saat ini. It's all right. It's all right. Dibangunkan oleh Mal yang entah sedang apa berada di kamar tersebut, Bauman menceritakan jika ia sedang mencari Fiona dan masuk menggunakan kunci yang didapatnya dari Jerry. Sempat akan segera keluar dari kamar tersebut, Bauman malah penasaran dengan sebuah lift kecil mencurigakan yang berada tepat di dekat pintu kamar. Mr. Bowman, would you please? You're not supposed to be up here. I could lose my job. Where does this go? There was a basement down there before it was a hotel. Karena melihat sangat panik bahkan menghentikannya untuk menekan tombol lift tersebut, Bauman pun mulai curiga dan tetap bersikeras untuk memeriksanya sehingga We need to leave. kecurigaan Bauman ternyata memang benar setelah melihat mayat Fiona berada di dalam lift, sehingga ia yang sangat ketakutan pun langsung bergegas pergi, namun tidak bisa karena Mal sudah menguncinya dari luar. Mendengar suara mobil pergi meninggalkan hotel, Bauman mencoba berteriak namun tidak bisa didengar, sehingga ia kembali melihat kondisi jasad Fiona dan menemukan sebuah radio berisi rekaman suara Fiona sebelum meninggal. Dari rekaman suara itu, Bauman akhirnya mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Fiona ternyata adalah perempuan simpanan Mal yang sedang mengandung anaknya, sehingga Mal yang tak ingin perselingkuhannya itu terungkap, ia pun memaksa Fiona untuk menggugurkan kandungannya. Namun karena Fiona menolak, Mal pun nekat membawa Fiona ke ruang bawah tanah dan menguncinya di sana seorang diri. It's all right. Okay. Setelah mengetahui hal itu, Bauman tak sengaja menemukan sebuah pintu kecil yang terkunci. Namun ketika Bauman mencoba membuka pintu tersebut, ia sempat mendengar suara tangisan yang berasal dari arah belakang. Tak menghiraukannya, Bauman pun terus mencoba membuka pintu tersebut, namun tetap saja tidak bisa. Karena terus mendengar suara misterius, Bauman mencoba memeriksa seluruh ruangan, kembali mendengar suara jeritan yang begitu menyeramkan. Bauman terlihat sangat ketakutan dan kembali mencari jalan keluar, tetapi merasakan ada hal yang tidak beres, Bauman langsung mengambil patromak agar bisa melihat apa yang sedang ada di belakangnya. Namun ketika ia melihat di layar televisi ada sosok bayangan hitam berdiri di lawang panto, tiba-tiba Bauman nampak keheranan setelah melihat acara televisi yang mengungkit masa lalunya di waktu kecil, di mana acara tersebut menceritakan saat Bauman tidak sengaja membunuh ibunya sendiri hingga membuatnya trauma hingga sekarang.
Di sisi lain, Jerry yang saat itu baru siuman mendapati dirinya sudah dalam keadaan terikat di dalam mobil menggunakan pisau yang dibawanya. Jerry akhirnya berhasil membuka ikatan dan langsung kabur dengan lompat dari dalam mobil. Kembali pada Bauman, ia melihat denah ruangan yang menunjukkan jika lift makanan menuju ruangan bawah tanah sehingga Bauman langsung turun dan mencoba menelusurinya. Namun karena Bauman malah menemukan jalan buntu, ia nampak frustasi hingga menghabiskan sisa minumannya. Tak lama, tiba-tiba suara radio rekaman yang dibawa Bauman menyala dengan sendirinya dan memutar rekaman suara Fiona yang terdengar sangat ketakutan, merasa merinding dan yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bauman pun memutuskan untuk segera kembali ke atas. Namun sesaat sebelum pergi, pandangannya tertuju pada sebuah coretan misterius di dinding dengan sebatang kapur terlihat tergeletak di lantai di dekatnya. Sadar jika cerita terkait adanya penyihir di hotel tersebut memang benar, Bauman pun segera pergi ke lift setelah mendengar alarm jam tangannya yang menunjukkan waktu tengah malam. Namun karena lift sempat macet, Bauman melihat adanya sesuatu yang terus mendekat sehingga beruntung lift tersebut bisa naik di waktu yang tepat sehingga Bauman bisa kembali ke ruangan pengantin dengan selamat. Yang ketika ia melihat ke lorong lift yang sudah turun kembali, tiba-tiba terus dikejar oleh sosok setan perempuan atau sosok yang sering disebut dengan penyihir. Bauman langsung membuat lingkaran besar hingga mengelilingi ranjang pengantin tempatnya bersembunyi dengan menggunakan kapur yang tadi ia temukan. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mal yang baru saja sampai di hotel sangat terkejut ketika melihat sebuah mobil penuh darah terparkir di depan pintu masuk. Penasaran, Mal pun langsung masuk dan mendapati Jerry sedang berusaha membuka gembok pintu masuk ke ruang pengantin dengan luka di lengannya yang cukup parah. I need your help. Tak mengetahui jika Mal bekerja sama dengan Fergus, Jerry mengatakan jika dirinya harus masuk untuk menyelamatkan Bauman dan Fiona. Namun Jerry tampak sangat kebingungan setelah Mal mengatakan jika dirinya sudah mengantar Bauman pergi ke bandara, sedangkan Fiona tidak ditemukan. Bahkan setelah Mal mencoba mencarinya ke dalam kamar. Where is he? He's on his way to the airport. Well, he was too drunk to drive, so I took him down to town, stuffed him in a taxi and sent him off. Fiona. No. Sementara Bauman yang saat itu baru terbangun sangat bersyukur karena si penyihir tidak bisa menangkapnya. Meski sangat ragu untuk keluar dari lingkaran, Bauman pun langsung keluar dan melihat mobil Jerry terparkir di depan hotel. Sehingga ia yang teringat jika di lobi hotel ada lonceng yang terhubung dengan kamar ini pun langsung berusaha membunyikannya. Dan ya, ternyata Jerry sudah berada di luar karena percaya dengan perkataan Mal. Melihat hal tersebut, Bauman terus berteriak dari dalam kamar dan melihat Jerry kembali ke hotel. Sehingga Bauman segera membunyikan kembali lonceng tersebut, tetapi tepat ketika Jerry kembali ke hotel karena ketinggalan kunci mobil, Mal terlihat sangat bersyukur karena tanpa ia duga loncengnya berhenti berbunyi. Namun di sisi lain, Bauman akhirnya berhasil membongkar jalur tali yang menggerakkan lonceng kemudian membunyikannya lagi tepat ketika Jerry sudah pergi. Setelah beberapa menit dan memastikan jika Jerry sudah pergi, Mal harus dibuat terkejut tatkala melihat Jerry ternyata sudah kembali dan mengatakan jika ia merasa ada yang tidak beres. Something feels off here, Mal. You have to leave. If you dropped home into town, why'd you come back out here? Tak lama, Jerry mendengar lonceng kamar pengantin berbunyi dan langsung menjauh semua kejanggalan yang dirasakannya, sehingga ia langsung meminta kunci kamar pada Mal sambil mengancamnya dengan kapar. Jerry. Tepat ketika Jerry pergi ke kamar pengantin untuk menyelamatkan Bauman, Mal terlebih dahulu pergi ke ruangan dengan niatan akan membakar seluruh hotel untuk menghilangkan semua barang bukti dengan menutup pemanas ruangan menggunakan kain mudah terbakar.
Setibanya di depan kamar, Jerry cukup kesulitan karena pintu utama terkunci sangat rapat sehingga ia mencoba menghancurkan gembok pintu kecil yang berada di samping pintu utama. Namun ketika Jerry merasa keheranan karena Bowman mengatakan jika Fiona telah dibunuh oleh Mal, tiba-tiba You okay? harapan Bowman agar bisa keluar dari ruangan tersebut rupanya malah sirna karena Mal dengan tega menghabisi Jerry. Namun ketika Mal akan kembali mengunci pintu lift, ternyata kuncinya masih berada di dalam kantong celana Jerry. Bowman yang saat itu sangat terpukul melihat temannya tewas mengenaskan di tangan Mal, langsung membawa kunci gembok pintu jalan keluar yang berada di dalam saku celana Jerry, sehingga ia yang sadar jika Mal akan kembali, langsung masuk ke dalam kamar untuk bersembunyi. Karena suara alarm peringatan kebakaran sudah berbunyi, Mal segera mencari Bowman yang berlari ke dalam kamar. Namun karena Bowman pergi ke ruangan bawah tanah, Mal pun langsung membujuk dan memberitahu Bowman jika hotel ini sudah terbakar, sedangkan di bawah sana tidak ada jalan keluar. The hotel is on fire. There's no way out down there. I'll bring you back up with the key. We can both leave. Tak mendengar perkataan Mal, Bowman terus mencari jalan keluar lain dengan menelusuri lorong-lorong gelap yang ketika Bowman semakin jauh berjalan, ia mendengar suara misterius yang memanggil namanya dari balik kegelapan sehingga ia yang sadar jika itu adalah si penyihir langsung membuat lingkaran menggunakan kapur tetapi tak lama, Mal yang tidak bisa keluar karena kuncinya masih di tangan Bowman pun terpaksa menyusulnya ke dalam ruangan bawah tanah dan terus memanggil-manggil Bowman yang sudah pergi entah kemana. Melihat kunci yang ia cari tergantung tepat di depannya, Mal pun langsung berusaha mengambilnya, tapi tiba-tiba si penyihir berhasil menangkap Ma dan mengikat tangannya menggunakan borgol, di mana hal itu juga sama dialami oleh Bowman yang saat ini sedang merenungi nasibnya yang malang. Penyesalannya terhadap kecelakaan yang terjadi menimpa ibunya waktu lalu membuat mendiang sang ibu terus menenangkannya lewat alam bawah sadar Bowman itu sendiri, sehingga pada akhirnya Bowman yang sudah mulai sadar pun menemukan alat pemotong besi dari sakunya dan melihat Ma ditarik oleh si penyihir ke dalam ruangan penuh dengan iblis. Sadar jika setelah itu adalah gilirannya, Bowman segera memotong rantai borgol yang mengikat tangannya, kemudian mengambil kunci dan kembali naik untuk segera keluar dari hotel ini. Sesampainya di lantai atas, asap tebal muncul karena ternyata hampir seluruh ruangan hotel sudah terbakar. Mulai lemas karena kekurangan oksigen, Bowman pun mulai kehilangan kesadarannya, tetapi No! Hey, come on, we have to go. dan disinilah Bowman sekarang terlihat sudah baikan setelah dibawa ke rumah sakit oleh Vergal yang berhasil menyelamatkannya dari kobaran api. Dijenguk oleh Albie, Bowman cukup keheranan karena Albie ternyata juga bekerja sebagai penjual es krim, terlihat dari kostum yang sedang dipakainya saat ini. Sambil membawa minuman titipan dari Vergal, Albie mengatakan jika pihak kepolisian sudah menemukan jasad Fiona dan Jerry dari dalam hotel yang sudah hangus terbakar, namun polisi belum menemukan Mal yang kemungkinan masih berada di dalam reruntuhan hotel. They found remains. Fiona and Jerry. Tak hanya itu, di sana Albie berterus terang dan meminta maaf kepada Bowman atas perbuatannya yang bodoh, di mana ia mencampur minuman yang ada di dalam kamar Bowman dengan bubuk jamur pemberian dari Jerry sebagai balasan karena Bowman sudah berbuat kasar dan mengejeknya sewaktu mengobrol di bar hotel. I had some of Jerry's mushroom powder. I snuck into your room and I put it in the flask. Mendengar hal itu, Bowman yang menyadari masih adanya bekas borgol pada pergelangan tangannya pun membuatnya mempertanyakan apakah semua yang dialaminya benar-benar halusinasi atau memang kejadian supranatural yang nyata. I'm sorry. You were really rude. Karena melihat Bowman tidak mengatakan kalimat apapun setelah mendengar ceritanya, Albie memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun sebelum itu, ia memberikan foto mendiang ibu Bowman yang ditemukan oleh petugas pemadam dan membujuk Bowman untuk membaca naskah hasil karyanya sendiri. Alright. Setelah berjanji akan membaca naskah karya Albie, Bowman kembali membuka naskah cerita miliknya dan akhirnya bisa menyelesaikan novel terbarunya dengan akhir yang lebih baik lagi.
tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak ada seorang pun yang bisa lari selamanya dari masa lalu. Rasa bersalah dan penyesalan akan terus menghantui hingga kita berani menghadapinya, karena terkadang langkah tersulit dalam hidup bukanlah memaafkan orang lain, melainkan memaafkan diri sendiri. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sempak boleak Abu Jahal.